Kemudian poin D yaitu mendengarkan dan menirukan bacaan dan mengulang-ulang bacaan serta menulisnya. Nah, kita sebagai pengajar bisa saja menyebutkan atau mengucapkan suatu kosakata di depan kelas atau menampilkannya di layar atau dengan hal lainnya sehingga kosakata yang kita sebutkan, yang kita tampilkan tadi bisa dilihat atau bisa didengarkan oleh para murid kita. Kemudian kita pinta atau kita bimbing mereka untuk menirukan bacaan, kemudian mengulang-ulang bacaan, berapa kalikah sampai mereka bisa paham, sampai mereka bisa ingat kosakata yang kita sebutkan, misalnya kolamun. Kolamun kita ulang-ulang sehingga mereka bisa ingat kolamun itu berarti pena. Sehingga mereka tidak asing lagi dengan kata kolamun. Kemudian tambah dengan menulisnya. Menulis kosakata kolamun tadi di buku, kemudian tulis artinya, maknanya, sampai siswa benar-benar paham dan menguasainya. Jadi dengan pertama mendengarkan, kemudian mereka menirukan bacaan, kemudian mereka mengulang-ulang, serta menulisnya lagi sampai mereka benar-benar paham dan menguasai kosakata tersebut. Nah, selanjutnya poin E yaitu bermain peran. Maksudnya, pengajar dapat memainkan peran sesuai dengan kosakata yang ingin diajarkan. Misalnya yang kita inginkan, saya sakit perut misalnya ya. Dengan bahasa Arab, ana mabetun. Mungkin saja kita kasih opsi, misalnya ada beberapa kosakata, yaitu ana masdo, saya pusing, atau ana atshan, saya haus, dan yang tadi ana mabetun, saya sakit perut. Lalu kita peragakan dari salah satu kosakata yang ingin kita beritahu tadi. Kita peragakan yang sakit perut dengan cara bagaimana visualisasi sakit perut tadi. Dan kemudian kita minta murid untuk menebak dari ketiga kosakata tadi yang mana yang cocok dengan peragaan kita. Maka dengan itu murid bisa lebih kritis berpikir dan mereka insya Allah akan lebih ingat dengan hal-hal yang lebih menarik, dengan lebih yang unik, dengan lebih yang mereka dengan situasi yang belajar biasa seperti itu. Dengan peragaan tadi mereka akan lebih terhibur dan mungkin saja mereka akan lebih ingat karena lebih menarik tadi. Tadi yang bermain peran. Kemudian yang poin F yaitu pengajar menyebutkan atau guru menyebutkan antonim ataupun sinonim dari kosakata yang akan dipelajari. Seperti misalnya ada apa lawan kata kabirun? Itu sagirun. Lawan kata besar kecil gitu kan. Kemudian apa lawan kata dari dhaba? Raja'a yaitu ya pulang. Pulang, dhaba berarti pergi. Atau kita bisa saja dengan cara menentukan antonim dengan cara menjodohkan. Kita kasih tahu apa itu dhahaba, apa artinya, yaitu pergi, raja'a artinya pulang, kemudian yang tadi kabirun artinya besar, sagirun artinya kecil. Kita kasih mereka untuk menjodohkan kata tadi dengan cara memberitahu mereka menebak apa lawan kata yang sesuai dengan kosakata yang kita minta tadi. Kemudian kesimpulan dari materi ini yaitu pengertian al-aswat, yaitu suara atau bagaimana seseorang mengucapkan bunyi suara dalam bahasa Arab dengan baik dan benar. Kemudian pengertian mufradat, yaitu himpunan kata atau khazanah kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kemudian masuk ke tujuan.
Tujuan dalam pengajaran aswat adalah agar pengucapan setiap huruf sesuai dengan dialek dan bunyi huruf Arab. Kemudian tujuan mempelajari mufradat itu memperkenalkan kosakata baru, melatih siswa untuk dapat menghafalkan kosakata dengan baik dan benar, dan memahami makna kosakata, hingga mampu memfungsikan mufradat dalam lisan maupun tulisan. Kemudian, strategi yang digunakan dalam pembelajaran ilmu aswat pada tingkat dasar atau madrasah ibtidaiyah atau yang sederajat, yaitu menggunakan metode alfabetik, metode bunyi, sintesis, analisis, atau metode sintesis analisis yaitu metode campuran, dan menggunakan lagu atau pemanfaatan media digital lainnya. Kemudian, strategi pembelajaran mufradat pada tingkat dasar atau madrasah ibtidaiyah atau yang sederajat dapat menggunakan strategi nyanyian atau lagu, kemudian menunjukkan benda yang dimaksud, kemudian meminta siswa mengulang bacaan, mendengarkan dan menirukan bacaan dan mengulang-ulang serta menulisnya, kemudian bermain peran dan menyebutkan antonim atau sinonim. Demikian kesimpulan pada materi. Kemudian di sini ada soal, silakan kalian jawab dengan mengacu ke makalah ataupun PowerPoint yang telah kami berikan. Terima kasih. Semoga materi ini dapat dipahami dengan mudah dan direalisasikan dalam kehidupan pada saat kita mengajar nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.